agar mereka juga merindu sama-sama beribadah bersama-sama kami, walaupun secara online Tuhan. Kami bilang kuasa Roh Kudus-Mu, baik kami yang di sini, baik kami semua di rumah masing-masing, baik di rumah Bapak Gembala kami, kiranya Engkau juga hadir, berkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya biar nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Selamat kembali bergabung yang baru bergabung. Kita akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau tetap masuk ke dalam ruang Allah yang Maha Kudus. Kita masih tetap menyembah dan memuji Dia. Kita akan menerima perjamuan suci sebentar. Kita adalah umat-umat yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus yang sudah menyucikan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pemerintahan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, dan Roh Kudus. Haleluya, Dia bangkit. haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan karena Allah yang sudah menang di kayu salib. Sekarang telah tiba kemenangan dan kuasa. Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang telah tiba kuasa dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diunapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita dalam tiba. Haleluya. Sekarang tiba kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita dalam
kita, katakan iblis dikalahkan, iblis dihancurkan oleh domba. Haleluya, sekarang telah tiba. Sekarang tiba kuasa mata dan kuasa. Haleluya. Dan pemerintahan kita, kuasanya yang diurapinya, tanah telah dilemparkannya, para pendakwa kita sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, tanah telah dilemparkannya, para pendakwa kita oleh anak domba, oleh haleluya. Oleh kita dikalahkan, iblis dikalahkan dan dihancurkan oleh haleluya. Oleh kita iblis dihancurkan oleh anak domba. Oleh darah oleh darah domba. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Maaf sebut tadi ada sempat kesalahan. Masih dengar suara saya? Masih. Oke, puji Tuhan. Mari Masih. Suaranya bagus. Mendengar kebenarannya sore hari ini. Sebelum kita menerima perjamuan suci, kita akan menerima kembali roti hidup. Firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita siapkan hati dan kehidupan kita. Untuk kita sebentar akan diisi oleh kebenarannya. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, engkau membentuk satu. Tiada kau ingat lagi
pelanggaran, jauh ke dalam tubir laut. Haleluya, kau melempar dosa. Amen. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikan. Bisa Bapak Ibu lagu ini? Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranmu. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut. Haleluya. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Besar kasih pengampunan Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Yang kau beri pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Satu kali lagi, remnya saja nanti saya minta dengan kasih untuk berdoa untuk firman Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih
yang hancur. Haleluya, haleluya, amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan pengampunan yang kau beri. Tuhan, haleluya, amin, amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Haleluya. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Pak Untung. Haleluya. Masih ada bersama dengan kita, Pak Untung? Mungkin bilang. Ya, saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Esther berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. 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 Maha besar Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus bersama kami. Kami patut bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh Tuhan berhimpun walaupun melewati sentuhan. Namun kami percaya Tuhan bahwa semuanya Tuhan Yesus tidak dapat membatasi kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Berkarya mengalir di acara ibadah Sam ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa pujian boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa pujian juga menjadi berkat di dalam setiap pribadi kami. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau yang berkarya, Roh Kudus yang bersabda lewat hamba-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya menjamah di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami yang bisa mengikuti acara ibadah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu menjadi berkat di dalam setiap kami. Iman kami Tuhan untuk mau mengiring Engkau. Memperbaharui kami, menegur kami Tuhan Yesus. Engkau nyatakan Tuhan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus. Acara ibadah pada sore hari Allah dan bersabda Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Bersyukur ya, ini pertama kali kita pakai Zoom supaya semua bisa saling berjumpa walaupun mungkin tetap virtual. Nanti setelah ini kita masih ada waktu ya untuk tetap bisa berbincang-bincang satu sama lain. Baik Bapak Ibu, kita membuka kitab kita dulu pada sore hari ini di dalam Efesus pasal, Alkitab itu di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Sudah dapat, sama-sama kita baca ayat ini. Efesus 5 ayat 20 berkata, Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Baik, ya. Ayat 20 katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Ya, kita sudah sering sekali diajar, diingatkan untuk mengucap syukur, tetapi kita juga harus mengakui bahwa dalam keadaan yang kita jalani sehari-hari, sering sekali kita merasa bahwa sulit untuk mengucap syukur. Mungkin secara teori kita tahu ya, kita harus bersyukur. Bapak Ibu, bersyukur ini merupakan satu kehendak dari Allah, itu sebabnya firman Tuhan menekankan, mengingatkan kita untuk mengucap syukur senantiasa. Senantiasa ini berarti tidak berkeputusan dalam segala sesuatu. Ada orang yang bisa mengucap syukur tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada hal-hal yang tertentu. Ya. Hal-hal yang diperhitungkan sebagai sesuatu yang baik menurut ukuran dia. Tidak salah kita mengucap syukur untuk pertambahan usia, untuk setiap apa yang kita dapatkan, itu tidak salah. Tetapi kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, maka kita harus mengucap syukur senantiasa. Nah, mengapa Allah mengendaki kita mengucap syukur dalam segala sesuatu? Ya, dalam segala sesuatu. Terutama ini pada hari-hari ini tidak sedikit orang yang terganggu secara semuanya ya, keseluruhannya, baik secara sosial kita terganggu, kita tidak bisa bertemu, berkegiatan bersama-sama, secara ekonomi, secara kesehatan juga kita jadi sedikit was-was ya untuk kita bisa ngapa-ngapain seterusnya. Nah, kenapa Allah inginkan kita mengucap syukur? Mengucap syukur ini bukan hanya mengucapkan terima kasih. Ya. Kalau mengucap terima kasih itu sebagai satu bentuk sikap atau perilaku hormat kita kepada pihak lain yang memberikan sesuatu. Mengucap syukur ini berarti kita berterima kasih atas satu pemberian yang kita nikmati. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar gereja Katolik itu, kalau kita mengatakan sebagai perjamuan kudus, kalau mereka menyebutnya sebagai ekaristi, ya, ekaristi. Nah, ekaristi ini merupakan ucapan syukur atas apa yang sudah diterima. Memang ini lebih kepada seperti kita sudah menerima sesuatu yang kita bisa makan, yang kita bisa nikmati. Artinya mengucap terima kasih itu bukan misalnya ini ya Pak, saya kasih sama Bapak kacamata ini. Oh iya terima kasih. Habis itu kita nggak gunakan karena memang tidak terlalu kita perlukan barangkali. Tetapi kalau yang namanya makan, minum, seperti orang yang Pak ini ada makanan. Bagaimana pada saat kita lapar kita terima itu, kita berterima kasih, tentunya disertai dengan satu ucapan perasaan yang dalam kepada pemberinya. Ya. Nah, Allah ingin kita mengucap syukur di dalam segala hal. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur kalau kita ada di dalam keadaan yang kurang baik secara manusia? Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang sudah menerima sesuatu yang dianggapnya baik. Nah, kalau firman Tuhan katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Selain ini adalah kehendak Allah yang harus terjadi pada diri kita orang percaya, ini menandakan bahwa orang-orang di dalam Kristus adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal.
Ya, jadi bukan hanya keharusan, berarti bisa, karena tuntutan untuk melakukan sesuatu pastilah diberikan kepada mereka yang bisa. Ya. Kita tidak menyuruh anak kita yang masih di bawah umur untuk pergi ke bank misalnya. Kita akan suruh mereka yang sudah dewasa, yang sudah mengerti apa itu uang, apa itu tanggung jawab. Nah, pergilah ke bank, buatlah surat begini. Kalau sama yang kecil nggak bisa. Kita tidak kasih. Kenapa? Karena pastilah dia belum sanggup. Tetapi kepada anak-anak, pada orang yang sudah kita pandang mampu, pasti kita berikan. Allah juga seperti itu, Bapak Ibu. Allah juga seperti itu. Nah, kita melihat dulu contoh-contoh di Alkitab, kapan orang bisa mengucap syukur. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kok bisa ya kita mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Kita membaca dulu di dalam Mazmur pasal 6. Mazmur pasal 6. Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Ya. Mazmur pasal 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dunia orang mati. Ya. Mengapa Allah ingin kita mengucap syukur? Pemazmur katakan dari dunia orang mati tidak ada orang yang mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita harus mengingat bahwa kehidupan dan kematian ini tidak semata-mata secara fisik. Ya. Tapi kita bisa lihat, orang kalau sudah mati, dia tidak bisa apa-apa lagi. Orang sudah mati, tidak berespon apa-apa lagi. Tetapi ternyata ada juga di dalam hidup ini, yang secara jasmani hidup, ya, secara lahiriah dia masih hidup, tetapi secara rohani dia masih mati, sudah mati. Nah, orang-orang yang sudah mati secara rohani tentunya dia tidak bisa mengucap syukur kepada Allah. Dia bisa berbilang syukur gua nggak apa-apa, syukur gua selamat, ya nggak ketabrak mobil, syukur tuh pohon jatuh pas gua lewat, bisa. Tetapi itu bukan mengucap syukur dalam artian bahwa dia sadar ada Allah di situ. Ya. Hanya orang-orang yang rohaninya sudah dihidupkan, yang mampu menyadari kehadiran Allah di dalam hidupnya. Itu sebabnya hanya orang hidup yang bisa mengucap syukur kepada Allah. Hanya orang yang bisa, yang hidup. Kita ingat bahwa Tuhan berkata bahwa kalau engkau minum dari air yang aku berikan, maka kamu tidak akan haus lagi dan kamu akan hidup. Orang-orang yang tidak pernah menyadari bahwa Allah berkarya di dalam hidupnya, secara rohani orang-orang seperti ini bisa dikategorikan mati. Sehingga sulit keluar ucapan syukur kepada Allah. Sekali lagi, kalau mengucap syukur ketika terluput dari kecelakaan, ini tidak perlu orang yang mengenal Tuhan. Tetapi standar orang percaya tadi dikatakan mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Kalau kita mengenal Allah, maka kita tahu Dia hadir di dalam hidup kita. Ketika kita tahu Dia hadir, maka kita sudah memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah akan campur tangan dalam hidup kita. Kehadirannya saja akan membuat kita mengucap syukur.
Ya, mengucap syukur. Jatuh, tapi kita sadar ada Allah, kita pasti mengucap syukur. Keadaan sakit, ya, bukan berarti kita harus nggak apa-apa sakit nanti pasti Tuhan sembuhkan, bukan seperti itu. Terlalu sering kita berpikir bahwa kalau Allah hadir berarti penyakit kita akan sembuh. Nggak begitu. Ya, mungkin kita juga sudah merasakan bahwa ketika kita sakit, saudara kita datang itu sudah menjadi sebuah kesegaran bagi jiwa kita. Kan kalau misalnya Bu Esther didatangi oleh saudara-saudara gitu ya, pas lagi sakit kepala, emang sakit kepalanya sembuh kan? Enggak. Tapi rasanya senang, tenang. Ya. Ini karena memang ada ikatan. Tapi kalau yang datang ini tetangga yang suka bikin ribut, ya, bocah-bocah yang suka rame-rame itu, yang suka teriak-teriak lalu datang ke rumah, oma, pasti kepalanya tambah pusing. Ya. Kalau kita memang punya hubungan, mengenal Allah dan punya hubungan yang baik dengan Dia, maka ketika kita ada di dalam keadaan susah, keadaan yang tidak baik, kita mendapatkan lawatan Allah. Masalah mungkin tetap ada, sakit mungkin belum disembuhkan, persoalan mungkin belum selesai. Tetapi pada saat itu kita sadar, ada Allah yang hadir di dalam hidup kita. Itu akan menyegarkan jiwa kita. Itu sebabnya pemasmur katakan, siapa yang bisa mengucap syukur kalau orang di dalam dunia orang mati? Mari Bapak Ibu, kita pastikan hidup kita ada di dunia orang hidup. Orang yang sudah mendapatkan kehidupan dari Allah. Bukan hidup di dalam dunia orang mati. Yang tidak menyadari, yang tidak bisa mengenali Allah hadir di dalam hidup kita. Ya. Jadi yang pertama, kenapa Allah mau kita mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam senantiasa, di dalam segala hal. Karena apa? Karena Dia mau kita punya kepekaan, Dia mau kita punya kesadaran pada setiap kali Dia hadir. Ya. Kita suka bicara begini kan, ya nggak apa-apalah, kurang-kurang yang penting keluarga bahagia, begitu kan? Yang penting semua selamat. Ya. Kalau dalam keadaan yang sedikit goncang, yang pertama-tama kita lihat apa? Anak-anak ada apa enggak? Yang kita tanya semua ada apa enggak? So, demikian juga ketika kita ada di dalam keadaan yang mungkin tidak baik. Tetapi ketika kita sadari bahwa Allah ada beserta dengan kita. Yang lagi masalahnya belum selesai. Persoalannya mungkin belum selesai. Sakitnya belum sembuh. Tetapi kita punya kesadaran bahwa Dia ada. Itu cukup bagi kita. Ya. Lalu contoh yang kedua, kita lihat lagi di dalam Mazmur pasal 9 ayat 1. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 1. Ayat 2 ya, 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bisa mengucap syukur adalah orang-orang yang pernah melihat perbuatan Allah yang ajaib. Ya. Kalau dikatakan pemazmur mau bersyukur dengan segenap hati, mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Pengalaman kita dengan Allah
tentunya akan membawa kita kepada peristiwa-peristiwa yang ajaib. Kalau kita jadi anak Allah, kita berjalan dengan Allah, tapi belum pernah mengalami sesuatu hal yang ajaib, ini perlu dipertanyakan status kita. Ya, perlu dipertanyakan. Nah, mungkin kita akan berkata begini, oh, peristiwa ajaib apa yang saya pernah alami ya? Kalau dikatakan peristiwa ajaib itu apa sih? Tidak sedikit memang orang akan menghubungkan peristiwa ajaib itu pokoknya peristiwa yang bombastis, ya, peristiwa yang luar biasa, yang bisa menghebohkan. Itu sebabnya tidak sedikit saudara-saudara yang kalau kita mendengar orang bersaksi berlomba-lomba untuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dialami dia. Padahal kita lupa. Peristiwa ajaib. Ya. Kasih linknya. Peristiwa ajaib yang kita alami yang paling pertama adalah kasih Allah bahwa kita diangkat dari lumpur dosa. Amin. Siapa yang bisa mengangkat kita dari lumpur dosa? Adakah perbuatan manusia yang bisa membuat dia bersih di mata Tuhan? Nyatanya tidak ada. Karena setiap perbuatan manusia seperti kain lara di hadapan Tuhan. Ya. Kain lara ini kalau terjemahan baru pakai kata kain kotor. Nah, kain lara ini sebetulnya sangat tidak baik sekali ya, kain yang buat buang najis sebetulnya. Jadi sudah berbuat baik pun masih bernilai kotor. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dilakukan manusia berdosa tetap tidak baik, tidak berharga. Dan memang tidak ada perbuatan manusia yang sebaik apapun. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 8, katakan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah hasil kasih karunia, bukan hasil jerih payah kita. Kalau jerih payah tidak ada yang bisa membuat kita selamat. Nah, pengalaman ajaib dengan Allah ketika kita sebetulnya masih manusia yang berdosa. Saya mau mengajak kita memahaminya begini, Bapak Ibu. Ya. Kita pasti punya kenalan atau punya orang yang kita tahu, ya, yang kita nggak suka karena memang dia bukan orang baik. Coba langsung yang itu dong Mas. Ya. Mulai gelap ya. Ada orang-orang yang memang mungkin tidak baik. Lalu ketika dia berkata-kata, pasti kita cenderung menganggap bahwa nggak benar itu. Ya. Banyak orang berpikir, saya kemarin dibilang, kok bisa ya kamu baik sama orang yang nyata-nyata tidak baik. Loh, kenapa? Kan yang tidak baik kan kelakuannya, bukan orangnya. Nah, kecenderungan kita adalah memandang bahwa apapun yang diperbuat orang yang kita anggap tidak baik adalah tidak baik. Dan di mata Tuhan juga seperti itu. Butuh keajaiban supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Butuh keajaiban. Dan keajaiban itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan nanti kita akan nikmati, kita akan peringati korban salibnya. Ya. Nah, kenapa Allah ingin kita mengucap syukur? Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan Allah, pastilah dia akan melihat bahwa Allah memang luar biasa. Sehingga dia perlu ceritakan kepada orang lain. Allahnya, bukan dianya.
Kalau kita kan seringnya yang kita ceritakan kita kan, ya, puji Tuhan, saya beli rumah baru, ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang kita ceritakan beli rumah barunya, bukan kemurahan Tuhannya. Oh puji Tuhan, saya kemarin dapat berkat ya dari orang ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, yang diceritakan berkatnya, dirinya, orang yang memberkati, Tuhan sebagai bungkusnya. Tetapi kita tidak bisa berbuat bilang apa-apa ketika Tuhan bekerja melawat diri kita, mengubahkan hidup kita. Ini yang harus kita ceritakan kepada orang-orang. Saya kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Saya kalau bukan karena kasih kemurahan Tuhan, tidak mungkin saya bisa menerima anugerah, bisa berdoa kepada Allah. Yang kita maksud bisa berdoa itu bukan berdoa di muka umum. Nah, ada orang-orang yang bersaksi, dulu saya nggak bisa berdoa Bapak Ibu, sekarang sudah lancar. Bukan lancarnya. Ya. Dalam hal doa bukan lancarnya, doa itu lebih kepada bagaimana hubungannya dengan Allah. Dulu nggak bisa, kenapa? Ya, siapa saya, siapa Tuhan. Tetapi sekarang karena kemurahan Tuhan, saya boleh memanggil dia Allah. Boleh memanggil dia Bapa. Seperti itu. Ya. Dan pengalaman dengan Allah membuat kita bisa mengucap syukur. Apakah Bapak Ibu mengucap syukur karena hal-hal yang kita berpikir apa ya yang harus saya ucapkan syukurnya? Perhatikan baik-baik bahwa setiap hari kita masih ada di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara kita menggunakan istilah begini. Mari kita nikmati nikmat Islam dan nikmat iman. Ya kan? Kita kadang-kala lupa untuk itu. Kita lupa, kita masih berkata bahwa puji Tuhan kalau kita masih bisa bernapas hari ini. Ya bagus masih bernapas. Masih bisa mengucap syukur. Tapi kita suka lupa mengatakan bahwa luar biasa Allah masih mau, masih berkenan kepada saya. Padahal setiap hari saya belum tentu menyukakan hati Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesadaran kita kepada perbuatan ajaib yang Allah buat, perbuatan besar yang Allah buat, kita nyatakan syukur kita dengan apa? Kita mau menceritakan kepada orang lain bahwa Allah itu sangat-sangat baik. Allah sangat-sangat mengasihi kita. Nah, apakah itu kita sudah lakukan? Mari kita buat bisa mengintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Ya. Satu lagi ayat di dalam Mazmur pasal 28. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 28 ayat 27. Terpujilah ayat 6 saya baca dulu. Terpujilah Tuhan karena Ia mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, di sini pemazmur berkata bahwa aku tertolong oleh Allah.
Kalau yang pertama tadi kita menyadari bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita itu yang harus kita jadikan alasan kita mengucap syukur. Yang kedua, bahwa Allah melakukan perkara besar, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita harus ucapkan syukur. Yang ketiga, bahwa dikatakan, aku tertolong sebab itu aku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, di dalam ucapan syukur kita menyatakan bahwa Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Itu sebabnya terkandung janji bahwa pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah, kekuatan perisai dari Allah itu akan jadi bagian hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya. Kita adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Betapa itu akan menjadi sebuah kesukaan bagi Tuhan melihat ada anaknya yang begitu meyakini Dia, begitu percaya bahwa Dia adalah sumber dari segala kehidupannya. Maka Dia akan menempatkan dirinya menjadi perisai dan kekuatan bagi kita. Ya, sekali lagi, ketika kita mengucap syukur, ini bukan berarti bahwa sakit kita, masalah kita, persoalan kita itu selesai pada saat itu. Tidak. Tidak. Tetapi ucapan syukur kita sebagai pernyataan pengakuan kita bahwa Dia hadir, bahwa Dia yang bekerja di dalam hidup kita, bahwa Dia yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Hati Bapa mana yang tidak akan bersegera menolong anak-anaknya? Tuhan Yesus katakan, kalau kamu yang jahat saja, ya, tidak memberikan anakmu pemberian yang salah, mana ada bapak yang anaknya minta roti dikasih batu? Ya. Apalagi Allah. Jadi kalau kita mau melihat, mengukur apakah saya ini adalah orang yang dekat dengan Allah dalam bahasa sehari-harinya, apakah saya punya kerohanian yang baik atau tidak, kita tidak melihatnya, mengukurnya, satu, jangan bandingkan dengan orang lain. Kedua, kita tidak melihat dari segala aktivitas fisik kita. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Apakah saya mengucap syukur di dalam hidup saya? Masalahnya Bapak Ibu, Allah juga tidak mau kita menjadi orang yang tidak bisa mengucap syukur. Ini bukan semata-mata hanya karena kita harus mengucap syukur, bukan. Secara keilmuan pun, orang yang tidak bisa mensyukuri hidupnya pastilah orang yang susah. Ya. Aduh, berat hidup ini. Pernah ketemu orang kayak begitu kan? Selalu berat. Selalu berat. Kalau motivator katakan, pikirannya tidak ada yang positif. Saya mau memisahkan kita dari motivator, bahwa kita tidak harus berpikir positif. Kita berpikir benar karena kita punya pengalaman dengan Allah. Kalau berpikir positif kan jatuh. Besok bisa jadi nggak jatuh. Ada hikmah di belakang semua ini. Ini pikiran positif. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ada Allah di sini. Ya kan? Sudah selesai. Ya. Ada Allah di sini, selesai.
Ketika Petrus disuruh jalan di atas air, ya, dia berani? Enggak. Cuma karena Tuhan yang suruh, dia jalan. Ya. Lagi ketika dia disuruh menebarkan jalannya, siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu anak tukang kayu, bukan nelayan. Petrus siapa? Petrus itu orang sudah berumur, sudah berpengalaman di dunia perikanan, di dunia nelayan. Semalam-malaman cari ikan tidak dapat. Lalu Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Petrus bilang apa? Kami sudah semalam-malaman, tapi tidak dapat seekor pun. Tapi karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan lakukan. Ya. Tidak ada jaminan sebetulnya. Tidak ada jaminan bahwa siapa tahu dapat, enggak. Tidak ada begitu. Tetapi Petrus katakan, karena Engkau yang menyuruh, aku lakukan. Bapak Ibu, orang yang mengucap syukur di dalam segala hal, dia percaya kehadiran Allah itu pasti akan membuat dia aman. Aman ini sekali lagi bukan dalam artian terbebas dari masalah. Ya. Bukan terbebas dari masalah. Tapi kalau ada Allah besertaku, aman. Di hari-hari yang mungkin tidak aman bagi manusia secara umum, ya, kita punya Allah, punya Tuhan yang bisa menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Loh, Pak Gembala, kenapa kok kalau gitu kita nggak kebaktian tatap muka saja? Nah, ini bukan persoalan aman, ya, bukan persoalan aman atau tidak aman. Bagi kita percaya bahwa sakit bahkan mati sekalipun itu tidak ada masalah. Yang penting sudah di dalam Tuhan, amin. Tapi sakit nggak enak. Yang jelas sakit nggak enak. Nah, lebih dari itu, maka kita juga harus berpikir bahwa kita harus menghormati, kita harus menjadi teladan bagi lingkungan kita, bagi orang lain. Ya, tidak sedikit orang yang menyatakan iman-iman lantas mengabaikan apa yang menjadi nilai-nilai yang di masyarakat ini tidak baik. Tuhan juga tidak mau seperti itu. Ya, kita tidak dilarang beribadah bukan karena dituntut keberanian atau iman, tidak. Ada masanya nanti kita akan dilarang oleh penguasa dunia, bukan oleh pemerintah yang secara yang kita kenal sekarang, ya, tetapi ada masanya nanti kita akan tidak bisa beribadah. Nah, pada saat itu memang yang dituntut adalah iman kita. Tetapi saat ini bukan iman yang dituntut. Kalau sudah masuk ke dalam masalah, percaya bahwa Tuhan ada. Ya. Percaya bahwa Tuhan ada. Ini yang akan bisa membuat kita senantiasa menikmati hidup kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak bisa menikmati hidup, sulit bagi dia untuk menyadari Allah hadir. Sulit bagi dia untuk menyadari bahwa Allah sudah berkarya yang luar biasa. Sulit bagi dia untuk menyadari bahwa Allah pasti akan menjadi pertolongan bagi kita. Ya. Nah, orang-orang seperti ini akan selalu muncul dengan keluhan-keluhan. Ya. Dapat 10, pasti dia bilang, cuma 10. Kurang. Dapat 100, tetap aja pasti ngomongnya, cuma 100.
kurang-kurang juga. Kalau orang yang tahu, menyadari bahwa Allah hadir, menyadari bahwa Allah terlibat di dalam hidupnya, ya, maka dia akan bisa berkata, saya punya 10. Saya punya 10, tambah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Saya punya 2, tambah Tuhan. Nah, ini yang harus kita punya kesadaran sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa. Kalau kita punya 1000, maka kalau kita punya 1000 dan tanpa Tuhan, kita bisa bilang kita cuma punya 1000. 1000 bisa bikin apa? Tapi kalau kita tambah Tuhan, berapapun tambah Tuhan adalah cukup. Amin, Bapak Ibu. Berapapun tambah Tuhan adalah aman. Nah, jadi kenapa Allah ingin kita mengucap syukur? Bukan sekedar dia pengen haus puji, bukan. Wah, kamu udah dikasih nggak mengucap syukur, anak kurang ajar kamu, nggak begitu. Wah, kamu udah diberkati tapi tidak mengucap syukur, walat kamu, nggak begitu. Ucapan syukur yang kita naikkan, ucapan syukur yang kita hasilkan merupakan sebuah hasil dari pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita lihat hidup kita lebih banyak mengeluhnya atau mengucap syukurnya. Orang yang tahu mengucap syukur, prinsipnya seperti itu. Berapa yang kamu punya? 10. Tambah Tuhan. Ya. Wah, bisnis lagi melorot nih. Yang biasa dapat 10 jadi dapat 5. 5 tambah Tuhan. Ya. Kalau 5 tambah Tuhan, tapi apa iya? Ya orang-orang yang tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah menyadari bahwa dia sudah diangkat oleh Tuhan, orang-orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perbuatan-perbuatan pertolongan kepada dia, sulit untuk mengatakan bahwa 5 tambah Tuhan itu cukup. Ya. Mari kita menyadari ini. Bertahun-tahun kita mengenal Tuhan, bertahun-tahun kita mengikut Tuhan. Idealnya semakin banyak ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Sehingga kita akan menjadi cerita bagi orang lain bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen itu, Allah yang disembah oleh Ibu Seli, Allah yang disembah oleh Ibu Dia, Allah yang disembah oleh Ibu Lili itu adalah yang melengkapi hidup. Sekali lagi prinsip kita, berapapun tambah Tuhan adalah cukup. Ya. Sakit tambah Tuhan cukup. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan ada beban, ada tanggungan yang melebihi kekuatan anak-anaknya. Ya. Mari kita mengucap syukur. Bukan berdasarkan apa yang sudah ada di tangan kita, bukan berdasarkan apa yang sudah kita miliki, tapi kita bersyukur karena apa? Karena Allah menjadi tambahan buat apa yang kita punya. Nah, malam ini kita akan kembali menikmati perjamuan kudus. Ya. Kita meriset. Ya. Kalau komputer itu di reset ulang, kalau handphone itu disetel ke setelan pabriknya supaya segar lagi. Ya.
kita retreat lagi ke belakang, kembali lagi. Kalau pom bensin bilang mulai dari nol lagi. Kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan, kenyataan Tuhan bagi hidup kita. Kalau dia memang adalah Allah yang sangat berpengaruh, maka sekali lagi, berapapun tambah Tuhan adalah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Ya. Kita persiapkan roti dan anggur. Kita berdoa untuk roti dan anggur yang ada pada kita masing-masing. Kita angkat dua-duanya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tangan kami ada roti dan anggur Tuhan, yang menjadi pelambang tubuh dan darah-Mu. Engkau berkata bahwa barang siapa makan dari tubuh-Mu, minum dari darah-Mu, kami akan memiliki kehidupan. Kehidupan yang memampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur bukan apa yang kami miliki, tapi mengucap syukur karena Engkau ada bagi kami, Tuhan. Dan malam ini kami mau lagi menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan roti, sucikan anggur yang ada di tangan kami ini. Roti anggur biasa, tetapi kami percaya di dalam berkat-Mu ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan kehidupan kami semua, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami siap menikmati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memperingati Tuhan berarti kita mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Malam ini kita diberikan kesempatan lagi. Roti ini melambangkan tubuh yang sudah dipecah-pecahkan. Apabila engkau percaya, engkau mengimani bahwa tubuh Kristus sudah dihancurkan untuk keselamatanmu, mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cawan kita angkat tinggi di atas melewati kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan merupakan satu cara Allah untuk hadir di dalam hidup saudara dan saya. Yang memampukan kita untuk kembali datang kepada Bapa di dalam perdamaian. Kita harus mengucap syukur atas itu.
Dan ucapan syukur inilah yang kita kerjakan malam ini untuk mengingat kematian Tuhan. Dan akan kita kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari. Apabila kau percaya, cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah, yang menghapus dosa-dosa seluruh manusia, saudara dan saya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Saya minta kesediaan Ibu Sally untuk pimpin doa kita, ucapan syukur kita malam hari ini. Ibu Sally. Terima kasih Bapak kami Tuhan di surga. Kami mengucap syukur kalau pada saat sore hari ini kami sudah melihat berkat-Mu ya Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat semua kasih dan kalau Ibu Sally kesulitan di suara, Ibu Dian pimpin kita di dalam doa atas firman Tuhan yang sudah kita terima dan perjamuan kudus. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas tapi Tuhan hati kami Tuhan dan perjamuan suci biarkanlah dan daging Tuhan kami saat ini menjadi kekuatan persekutuan ini dan terima kasih Tuhan berkati hamba ini. Amin. Ya. Sepertinya Pak Paul soundnya nggak terpasang ya Pak Paul ya. Enggak, tadi mungkin terlalu jauh. Oh, Tadi dia doa mungkin nggak kedengeran karena mungkin terlalu jauh jaraknya, jadi karena pakai laptop ini. iya, apa-apa ya. Ini perbedaan. Sama tadi juga Pak Untung kan nggak dengar waktu diminta doa. Bu Sally tadi doa. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Pak Paul malah kedengeran ya karena dekat kali ya. Ya karena jauh, saya kan deket ini. Ya. Bu Sally kan dia pikir jarak 1,5 bisa kedengeran nggak apa-apa. Enggak bilang gitu apa? Mulutnya nggak kelihatan karena gelap kalau kelihatan. Ah iya benar mungkin. Karena ya aku ya kurang terang ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur ya buat di malam ini kita bisa pakai Zoom. Mudah-mudahan nanti mungkin ada beberapa saudara yang masih kesulitan dengan Zoom ini, ya kita lebih apa namanya ke depannya. Semoga nanti minggu depan bisa di live-kan juga lah buat yang mungkin kesulitan, benar-benar kesulitan. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya keadaan yang sedang berjalan ini, apa terjadi ini semakin cepat ya untuk diselesaikan. Saya nggak tahu apakah Pak Robin sudah ibadah belum Bu Lili? Belum tahu Pak. Belum tahu ya.
Belum. Ya, kalau belum ya memang kan berharap sih turun-turun terus ya. Kalau kemarin Iya, nanti saya tanya. Nanti saya tanya ya. Iya. Ya. Nanti lewat WhatsApp aja Bu, ditanyanya, jangan ke sana. Iya. Ya, baik. Ya. Kita bersyukur dan apa namanya? Ya. Udah. Ya, si Bontot lagi mau masuk ke ruangan sini. Jadi beginilah berisik. Puji Tuhan, sekali lagi kita berdoa, dan Bapak Ibu yang apa namanya ada saya berharap sih tidak ada masalah apa-apa ya. Tapi kita tetap saling doakan satu sama lain. Namanya virus nggak kelihatan. Puji Tuhan Pak Paul, Bu Seli, semua sudah segar ini kelihatannya dibandingkan waktu lalu ya. Sempat sakit juga. Bagaimana aktivitas Bapak Ibu ini sekarang? Kamu colokin lagi, Bang. Apa nggak dengar? Ya. Nah, nanti kita akan hari Jumat nanti kita akan ketemu lagi ya di pertemuan kita ibadah. Tapi nanti kalau hari Jumat mungkin kita lebih banyak sharingnya ya daripada apa namanya pembahasan yang berat. Mungkin tetap ada firman Tuhan, tidak terlalu panjang. Nanti kita akan lebih banyak ke sharing. Apakah ada hal-hal yang harus kita doakan bersama-sama ya. Dengan fasilitas Zoom ini kan kita lebih interaktif ya, bisa lebih interaktif. Dan mungkin kalau bicara kuota nanti sekarang ini kan ada provider yang punya apa namanya yang kuota belajar itu termasuk kepada Zoom. Kalau YouTube dia tidak tanggung, dia tidak cover. Kalau di Zoom ini di cover. Jadi lumayan itu untuk membantu kita untuk mendapatkan kuota yang berapa ya, 10 giga itu cuma 10.000 kalau nggak salah. 10 giga. Nah, Saya ini minta, kalau Pak Gem, ya, saya minta bantu doa buat Panda, Tanti yang masih sakit, sekarang Ipeh juga sama Ferdi. Jadi Ferdi mual-mual kayak saya kemarin ini, yang sakit itu yang saya sampai diinfus ke rumah sakit. Karena dia minum air aja muntah gitu. Ini belum ada kabarnya nih, lagi berangkat ke rumah sakit. tapi bukan gejala COVID kan Bu ya? Bukan, kemarin IP udah dicek, cuman kayaknya radang tenggorokan gitu, panas. Iya, memang Jadi, negatif. banyak orang sekarang waspada terhadap COVID tapi lupa sama penyakit yang lain. Iya. Oke. Ada lagi yang lain yang mungkin mau kita doakan pada sore hari ini? Baik. Kalau tidak ada kita sudahi. Tapi Bapak Ibu nanti nggak usah langsung keluar kalau mau ngobrol-ngobrol di Zoom ini, terus saja ya, nggak apa-apa ya. Nanti ini sudah mau sampai besok juga nggak apa-apa Bu Lili. Kalau kemarin kan 40 menit berhenti, 40 menit berhenti. Yang ini mau sampai besok juga nggak apa-apa. Tapi makan dulu lah sambil makan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri pertemuan kita, ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Ya. Mari kalau Bapak Ibu bisa nyaman berdiri, kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari malam hari ini.
Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan, kelemahan yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan. Baik itu disengaja maupun tidak, Tuhan, kami melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar kembali untuk kami bisa mengucap syukur, bukan kepada apa yang kami miliki, tetapi bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami. Dan ini yang akan mengubah hidup kami, Tuhan. Hidupkan kami di hadapan-Mu, hidupkan kami sebagai anak-anak-Mu, hidupkan kami sehingga mulut kami bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah hadir pada sore hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, Engkau melawati kehidupan anak-anak-Mu. Engkau melawati seluruh kehidupannya, sehingga damai sejahtera Tuhan ada di atas kehidupannya, menguasai kehidupannya, sehingga hari-hari yang dijalani oleh anak-anak-Mu yang mungkin harus mengalami banyak-banyak persoalan, kami bisa jalani, kami bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat segala kecukupan yang diperlukan oleh anak-anak-Mu, kiranya Tuhan curahkan, Tuhan berikan ke atas kehidupan anak-anak-Mu. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, anak-anak, cucu, mantu, keluarga yang ada, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Malam ini secara khusus kami berdoa untuk permohonan doa dari Ibu Lili, Tuhan. Dia percaya Tuhan menjadi penolong kepada anak cucunya, bahkan keponakannya. Yang mungkin mereka belum mengenal Allah, tetapi kami tahu mereka tahu Allah yang disembah Ibu Lili adalah Allah yang berkuasa. Dan ketika mereka tahu bahwa Ibu Lili berdoa kepada Engkau Tuhan, mereka tahu juga bahwa pertolongan Allah boleh dinyatakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, Tuhan tolong Vanda, Tanti, Pika Tuhan, IP, semuanya yang disebutkan oleh Ibu Lili. Biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi pakai kehidupan Ibu Lili di tengah-tengah keluarga yang mungkin belum mengenal Tuhan. Tuhan menolong mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Seluruh anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadikan mereka terang dan garam di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang, semua lingkungan di setiap rumah yang kami tinggali Bapak. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi bangsa negara kami ini. Persoalan yang sedang dihadapi terkait dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah, baik di pusat, di daerah, di kota, di kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai di tingkat RW, RT, Tuhan tolong. Aparat kepolisian, aparat TNI, Tuhan keamanan yang ada, Tuhan berkati. Semua komponen bangsa ini Tuhan berkati. Jadikan gereja-Mu, jadikan umat-umat-Mu terang dan garam bagi kehidupan di tengah-tengah bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan akhirnya kami mau sudahi ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, dengan pengharapan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Sekarang saudara-saudara dikasih Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya. Hai. Nah, Apa kabar? Hai. Asyir. ya. Nggak usah langsung bubar kalau mau ngobrol-ngobrol dulu. Nah, sana. Apa kabar, Sel? Opung ya, Opung. Opung tuh, opung. Ada opung. Salam sehat semuanya. Seli tuh. Seli kemana kemarin? Ada opa oma dong. Opa oma semuanya ini yang ribut nih. Opung. Pat, Opri, Pak Untung, ya. Hai, Usiaan. Jahat, keluarga kepala, Pat, Bisa busannya ada Pak Nopri. Pasihan sehat-sehat, puji Tuhan. ya, 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 Pak Syaan sehat ada ya. Gilbert lagi. Gilbert. Haleluya. halo hidupin. Di mana, di toko ya? Hari Minggu. Di toko, di Baik. Iya, tante di toko. Oh iya. oh Pak Untung di toko, Bu, Harus di komputer. Oh harus di komputer. Usiaan, speakernya dinyalain ujung kanan di mute. Speakernya itu yang ada coret merah. Nopri, Nopri. Hei, Ya, Pak Untung. apa ibadah di rumah? Ya, bukan sebelah kanan, pojok kanan atas, mute diklik, mute diklik. Jadi Dengar nggak? Ya. jelas kok suaranya Nofri. Oh. hidup, Ya, Pak Untung ya. action Apa? up. Udah, bagus kedengeran. Selamat jumpa. Nah, iya lama tak jumpa. Hilang terus nih Pak Paul nih. Mana Pak Paul? Bye Bye. semua. Buatku, Bye. usiaan speakernya di mute itu, jadi mesti diklik di atas sebelah kanan. Iya, suaranya dibuka, Bu. Yang ada speaker dicoret merah itu di-slip. Ya, Masih ada namanya. oh itu mah hilang itu mah. Ada speaker yang coret merah. Ya enggak tadi usiaan salah izin tuh. Ya, Musiana. Busian langsung pulang. Belum. Nah, Connecting lagi dia audionya. Opung di sana jauh ya, Opung. Pakai Zoom aja di dekat. Opung dari Tangerang ya. Opung buka mic-nya, Opung. Opung unmute dulu, Pung. Dibuka speakernya, Pung. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan berkati dia. ya kemudian salam buat diri ya. Iya, iya. Gilbert udah keluar ya. Iya, dia kan. Opung speakernya dibuka, Pung. Nah, udah. Tuh, Opung baru kedengeran. Ya udah. Hai, saya Diana. Ya, sehat. Udah 2 tahun kita nggak ketemu ya. Ya udah lama banget. Iya, Opung. Ya, yang Iya, tuh. Sehat ya. Tahun udah. Iya. Ya. Benar. Cuman nggak pernah ketemu cucu. Oh iya, udah lama juga ya. Iya. Bu Helti nggak ada ininya, Bu, nggak ada gambarnya, Bu Helti. Iya, kadang begitu Bu Helti. Hilang. Tadi Bu Rorong ada. Bu Rorong. Bu Rorong udah keluar ya? Bu Rorong Kayaknya pada udah keluar kayaknya. keluar kali. Udah pulang. Bu Esther juga udah pulang. Udah pulang, udah. Pak Untung yang belum pulang, ayo. Sama siapa Pak Untung yang nganterin siapa? Kemana orang di rumah masing-masing? Usiaan masih ada ya? Iya, cuma gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada. Gambarnya, Bu. Kan lagi connect tuh. Gambarnya, Bu. Usiaan, saya ganti ya. Udah gelap semua. Saya anterin.
Besok-besok sekalian lampunya di depan, jangan di belakang semua. Saya duluan ya semuanya. Oke, hati-hati. Kalau Pak Untung benar-benar mau pulang ya. Mau pulang ya, Pak Untung. Pilih opung. Tuhan Ya. berkati. Bukannya dari rumahnya. Paun mau pulang ya? Kita siap-siap. Ya, jalan. Thank Di you ya. Gunung Sindur, semuanya. semalam dia nggak dapat sinyal di Gunung Sindur. On the way. On the way. Ya, makasih semuanya. Oke. Ya. God bless you. God bless you. God bless. Hati di jalan Pak Untung. Ya, bye-bye. Tadi lanjut ya. Yuk, Novi juga udah hilang. Enggak. Ada. Siapa? Pak Nofri. Tadi Bibit ada. Oh. Hati-hati Pak Untung. Ya, Bu. Makasih. Yuk. Oke. Remnya sebelah kanan Pak Untung ya. Saya sudah disindur, Pak Untung. Pak Untung masih di warung apa? Masih di Pamulang itu. Malam dari Gunung Sindur nggak dapat sinyal katanya. Ya, kalau di Sindur malam jelek sinyalnya. Iya ya. Oh iya. Hilang timbul. Put ya. Iya. Opung sendirian kok Opung. Bisa. Tuh Bu Lili kan di handphone. Ada opung tapi sedang itu. Tuh. Oh iya, halo. Opung Doli. Pembeli. Udah tuil. Nah, dia ya pembeli tuh. Tuh, Opung Dolinya mana tuh? Tuh Asyer. Ya. Halo semuanya. Ngomong apa sih? Mau opanya. Iya nggak dimatikan recording. Halo Bapak. Saudara-saudara mau pamit dulu ya. Nanti ketemu lagi. Oke. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Loh, Pak Gembala, Ibu Gembala, dan Kelakuan bocah. kiranya diberkati Tuhan ya. Pak Nofri. Oke, bye-bye. Bye. Ini biarin Bang. Biarin aja, biarin. Ah. Pak Paul udah sehat Pak Paul? Udah Pak Gam. Nomor saksi. Ini tidurnya udah berubah? Apa balik lagi? Apanya? Kan biasanya pagi-pagi baru tidur, malam begadang. Kok Bu Fitri nggak ada? Jadi Nggak sekarang bisa masuk kayaknya Pak Jerry. Oh. Iya. Tadi lagi tanya-tanya. sekarang Oh. saya udah hidup normal Udah hidup sebagaimana orang lain ya. sebagai manusia. Tidur. Kalau dulu kan normalnya terbalik. 11 malam sudah bisa tidur. Jam 10 bisa tidur. Jam 5 pagi saya selalu bangun. Iya. Dulu Puji Tuhan. Dulu jam 5 tidur ya. jam 6 masih bangun, jam 7 tidur. Nah sekarang saya sudah balik benar setelah saya di isoman 20 hari. Wih, lama ya? Jadi waktu itu saya nggak ke puskesmas, tapi karena kepala saya sakit, mata panas dan lemes, itu 20 hari lebih. Wis, lama juga ya. Emang positif, Pak? Lama ya? Bukan soal positif. Kalau Ambil itu aja ya, ambil. kalau saya diperiksa sudah pasti positif. Ya udahlah, nggak usah diperiksa memang. Ada batuk juga ya, batuk ya? Nyut-nyutan, mata panas, lemes. Ya. Sama hari ketiga rasa manis, sasin hilang. Penciuman udah mulai hilang. Jadi Oh, penciuman hilang juga ya? hilang. Misalnya kayak Oh, berarti ya. kayak putih. Nyala. Ya, jadi setelah ke 20 setelah 23 sudah ada tanggal 20. Setelah tanggal 20 hari ketiga saya jalan kaki. Setiap pagi sekarang jam 9 pagi saya jalan keliling Indonesia ya. Oh gitu. Jadi lebih sehat. Ya jadi tapi lebih segar memang Pak Paul sekarang. Kelihatan. Iya.
saya bikin status namanya episode ke-8. Kaki Rani Jaya. Cuman panjangin sampai rambut putih. Makanya saingan tuh sama Bu Seli. Rambutnya saingan. Ya, salam buat Opung ya. Opung. Oma bagaimana Oma? Oma belum bisa kali ya. Ya, jadi setiap saya pagi jalan, saya tujuan utamanya lihat nengok Oma. Iya. Oh, pagi-pagi jalan ya. Ya, sambil jalan tujuan utama saya pasti ke Oma. Jadi kemarin hari Sabtu saya ke sana. Seminggu 3 kali saya jalan. Rabu, Senin, Kamis, dan Sabtu. Lebih seger dong ya Pak Paul sekarang ya? Ya. Iya. Ini lucu ya. Jadi lucunya begini. Saya kan jalan nih, jalan. Ya. Karena saya kuat napas, saya jalan loh, nggak berhenti. Itu aneh buat saya. Oh iya. Misalnya gini, saya jalan 1 kilo nih. Kayaknya biasa 1 kilometer. Waktu 1 kilometer saya jalan masih kuat tuh napas. Saya jalan lagi udah, saya jalan terus sampai mulai apa pegel lutut. Nah, saya hitung kemarin setiap saya jalan pulang PP 15 kilo PP keliling Rani Jaya. 15 kilo. Jauh juga. 15 kilo. 15 iya. PP. Ya emang bagus sih jalan kaki. Iya. Nah, sebelum saya jalan, saya jemur dulu di rumah depan jam 9. Jam setengah 10 iya. lah. Jam setengah 10 lebih. Paling 5 menit saya jemur, jam 10 saya berangkat keliling Rani Jaya. Oh. Sendirian apa sama Bu Seli? Sendirian. Oh, sendirian.